Hari ini kita menuju ke rumahnya Bapak Kepala Desa Jipang, yaitu Pak Lurah Ngati. Mudah-mudahan di saat kita berkunjung bersilaturahmi ke sini, kita nanti akan berbincang-bincang sejenak bicara tentang sejarah dari Arya Penangsang, Mbah Aryo Jipang di desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Untuk itu kami dan tim telah datang ke sini. Insya Allah kita akan berbicara sedikit tentang bagaimana perjalanan religi kita menuju ke Gedong Jipang, Kecamatan Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi dalam channel Sejarah Cepu. Alhamdulillah kita pada ini sudah didampingi oleh tamu yang istimewa, tamu yang terkhusus, yaitu dari Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, yaitu Pak Lurah Ngati. Untuk selanjutnya kami akan mencoba berdiskusi sedikit tentang bagaimana kondisi Desa Jipang di sini. Assalamualaikum Pak Ngati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini untuk kedepannya tentang religi sejarah yang kita mengkupas sejarah dari Mbah Aryo Jipang atau Aryo Penangsang. Bagaimana tanggapan dari Bapak selaku Kepala Desa? Terima kasih saya ucapkan kepada dulur-dulur semua, yang khususnya para pecinta Aryo Penangsang, dan selaku saya dari Kepala Desa Jipang, kami sampaikan Sugeng Rawuh, selamat datang di bumi Jipang ini. Karena bagaimanapun panjenengan semuanya, termasuk saya selaku yang ada di desa, ucapan terima kasih silaturahmi dengan yang pertama, bagaimana untuk menginjakkan kaki panjenengan di bumi Jipang ini. Jadi kami selaku pemerintah desa mendukung kegiatan panjenengan, khususnya yang bagaimana untuk mengembangkan wisata-wisata yang ada di wilayah Kecamatan Cepu dan khususnya yang ada di bumi Jipang ini. Terima kasih luar biasa supportnya dari Kepala Desa untuk kegiatan dari tim Sejarah Cepu yang kita cintai. Para pemirsa channel dari Sejarah Cepu, demikian tadi sekelumit tentang sambutan dari Kepala Desa. Mudah-mudahan jalan-jalan religi kita kali ini nanti akan didampingi oleh juru kunci dari Gedong Ageng Jipang, yang insya Allah kita didampingi oleh Pak Heri, ya? Mas Heri. Insya Allah Pak. Demikian tadi singkat ceritanya. Jangan lupa di video kali ini baru season 1. Nantinya kita ada season yang kedua dan yang ketiga. Pantang terus channel kita, mudah-mudahan perjalanan kita menjadi manfaat. Pengertian ya Pak Lurah, ya? Pasti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Selanjutnya kita akan ketemu dengan Bapak siapa sekarang? Pak Sapuan. Pak Sapuan. Seperti kita ketahui, channel Sejarah Cepu yang kita cintai, Kadipaten Jipang mempunyai sesuatu kekuatan yang unik, di mana Adipati Arya Penangsang membuat Bengawan Sore mengelilingi Kadipaten Jipang di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Hal ini menjadikan menarik karena ada sejarah tentang Bengawan Sore ini diberikan raja, di mana tidak boleh satu orang pun yang bisa melewati Sungai Bengawan Sore kecuali lewat pintu gerbang utamanya. Dan barang siapa yang berani melanggar itu, risikonya adalah kematian. Selanjutnya kita bicara tentang Bengawan Sore dengan keunikan dan kekaromahannya serta keajaiban-keajaibannya kepada Bapak. Gimana Pak ceritanya selanjutnya ini? Ya, itu kan bekas benteng, itu sekarang kan dijadikan sawah. Ya. Dalam segi orang itu kan punya hak waris, itu yang pernah saya alami. Jadi sawah itu dikasih 2 petak, tapi ketinggian nggak sama. Berhubung saya kepengen itu jadi 1 petak, saya gali. Jadi waktu penggalian itu dalam hati saya itu udah saya kumpulin batu bata itu, saya jadikan satu biar garapnya itu enak. Tapi tiap pagi ada lagi yang
udah saya kumpulin banyak lagi di situ, tahu-tahu balik lagi gitu. Akhirnya saya istilahnya pasrah, yang penting saya sawah saya itu tetap jadi satu petak, tapi nggak udah ada bata ada apa udah saya biarkan saja. Nah, kok anehnya itu, jadi kalau kita nyangkul itu, kalau kita bilang keras, bata itu jadi keras. Gitu. Tapi kalau enggak, seumpama kita santai nyangkul nyantai itu nggak berasa, kena yang keras, bata itu nggak keras. Nah, pernah saya gali itu memang bener, jadi bata itu sekiranya diameter 30 kali 50 itu paling itu tumpuk-tumpuk ini nggak pakai apa-apa. Menarik itu. Lah sing balik kene iku mboten ngertos ya, Mbak. Mboten ngertos. Enggak ngerti. Memang itu suatu keajaiban. Keanehan ya keajaiban, tapi yang ditumpuk itu tetap. Jadi kelihatan yang itu tetap yang tadinya saya bawa ke jadi satu tetap kelihatan banyak, nggak mengurangi yang di situ, tapi di sini ada lagi. Ya itu pemirsa, didengar sendiri bahwa cerita ini adalah tidak ada rekayasa karena memang ini benar kejadiannya. Jadi keajaiban kepengawalan dalam rajah yang menjaga benteng yang mengelilingi Kadipaten Jipang ini memang benar adanya dan berlaku sampai sekarang, dan ini sangat dihormati, sangat dihargai oleh masyarakat penduduk Desa Jipang, sekaligus para budayawan yang hadir di sini sangat hormat dengan apa yang sudah menjadikan budaya serta tradisi dari Jipang di emang gini Pak, emang dari dulu itu mulai zaman kepala desa dulu Mbah Sucipto. Kepala desa dulu ya, Mbah Tirto ya. Mbah Sucipto dulu emang pernah cerita, Mbah saya itu yang tadi namanya Mbah Karyo itu juga bilang minimal siapa yang jadi kepala desa minimal satu tahun sekali itu harus keliling desa. Gitu. Satu tahun sekali keliling desa. Keliling desa mulai perbatasan bumi Jipang. Nah, demikian pemirsa, itu adalah kejadian unik dan tradisi unik yang senantiasa istiqomah tetap dilaksanakan dalam masyarakat Jipang, khususnya dalam pemerintahan Desa Jipang. Demikian tadi kulik kita sementara waktu. Mudah-mudahan apa yang kita informasikan menjadikan nilai manfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Oke, kita mau pamit dulu dari rumahnya Pak Lurah Haji. Mudah-mudahan kita langsung sekarang ini menuju ke tempat religi kita, yaitu di Gedung Ageng, ke Desa Jipang, Kabupaten Blora. Pak Haji, saya minta pamit dulu semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih semuanya. Pamit dulu. Monggo. Assalamualaikum. Dari sana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah datang ke Cagar Budaya Situs Makam Gedong Ageng Jipang. Untuk itu kita sudah sampai di tempat religi kita yang kita tuju pada hari ini, yaitu tempat petilasan Aryo Jipang, Aryo Penangsang. Beliau berkedudukan di Kadipaten Jipang. Beliau adalah seorang adipati yang mempunyai nasab keturunan dari Demak, cucu Raden Patah. Untuk lebih jelasnya, mari kita menuju ke lokasi petilasan Aryo Jipang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dalam channel kami Sejarah Cepu. Seperti kita ketahui bahwa kita sudah masuk dalam pemakaman Gedong Jipang, Gedong Ageng ya Pak ya. Gedong Ageng Jipang. Dan beliau adalah juru kunjungnya, yaitu Pak Mas Hari ya. Kayak gitu Mas Hari, sudah kita Bapak gitu nih Mas Hari, seperti itu. Dan seperti kita ketahui bahwa pintu masuk pemakaman ini ada di belakang ya Pak ya, seperti ini di belakang. Seperti itu. Untuk lebih dijelaskan bagaimana Pak kok ada di belakang itu, ada di depan? Ya sebetulnya kerajaan ini kan menghadapnya ke selatan. Kerajaannya menghadap ke arah selatan ya, ke arah Bengawan Solo. Oh gitu. Kemudian rencana ke depan memang ini akan difungsikan, seperti semula. Ya. Terus ya dari pemerintahan desa maunya ini mau dihidupkan lagi ya. Oh iya, seperti itu, dikembalikan seperti semula. Oh, begitu pemirsa. Jadi dari keinginan dari Pak Lurah Ngadi tadi, yang kita tadi sudah silaturahmi ke rumahnya beliau, kemudian diantar dari Pak Hari, menjelaskan posisi makam Gedong Ageng Aryo Jipang. Dan untuk selanjutnya kita akan melaksanakan ritual religi bersama tim Sejarah Cepu. Mari kita ikuti bersama. Monggo Pak. Tata disusun seperti parit seperti tembok gitu. Oh gitu ya, tanpa menghilangkan batu bata ini ya Pak ya? Iya. Jadi keinginan dari juru kunci, kemudian dari keinginan dari pemerintah daerah, batu bata yang ada di sekeliling ini hanya ditata ulang seperti aslinya ya. Gitu. Terus dipagari betul Pak? Maksudnya pagari. Nah ini kan nanti kalau sudah ditata, setiap tamu itu kan masuknya harus dari sini. Oh, setiap terus sembarangan lewat sana. Lewat sana. Jadi
Jadi tamu diharapkan masuk dari sini, kemudian bisa masuk ke ruangan utama. Oh, gitu. Bismillah.
Kembali lagi kepada channel Sejarah Cepu. Di sini kami bersama Pak Hari selaku juru kunci Gedung Ageng Petilasan Arya Penangsang, Kadipaten Jipang, yang sekarang menjadi Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Kita telah menjalankan ritual religi di dalam, yang seperti yang tadi video kita saksikan. Kemudian kita sekarang ada bincang-bincang sedikit. Bincang-bincang sedikit ini mudah-mudahan mendapatkan informasi-informasi menarik dan keinginan-keinginan yang diharapkan untuk kedepannya. Bagaimana keinginannya panjenengan untuk wisata religi di Gedung Ageng ini? Untuk keinginan saya pribadi, semoga apa yang ada di Jipang ini untuk kembali seperti rel yang sebetulnya, yang sebenarnya. Jadi bukan selama ini kan yang ada cuma fitnah. Oh ya, keberadaannya. Betul. Jadi perlu diluruskan, perlu diklarifikasi ulang supaya lurus sejarahnya. Oh gitu ya. Gitu. Kalau untuk perbaikan makam ini keinginannya bagaimana? Untuk perbaikan ini ya sekedar ini aja, batu bata yang sudah ada ditata kembali, nggak perlu pakai gedung atau apa, soal ditata kembali, nanti pintu depan dikasih pagar gitu ya, pagar. Tidak sembarangan orang bisa masuk. Tidak sembarangan orang bisa masuk. Lagi supaya keaslian. Keaslian seperti itu bisa lebih terjaga, tertata dengan baik. Untuk pesan-pesan buat pengunjung apa itu, Pak? Untuk aturannya bagaimana untuk bisa datang berkunjung di makam ini? Sebetulnya sih nggak terlalu sulit ya. Temuilah para juru kunci atau penghantar ke makam ini yang betul-betul memang orang-orangnya betul-betul lurus lah. Jangan asal-asal terus. Ya kebanyakan di sini kan banyak orang kaya asal sampai ke masuk gitu. Sebetulnya nantinya itu pamor sini tuh akhirnya agak luntur ya, dan betul karena ada hal yang bukannya kebaikan tapi malah keburukan. Timbulnya akhirnya banyak fitnah seperti itu. Demikian tadi dari bincang-bincang kita ambil poinnya. Yang pertama adalah dengan riwayat cerita yang begitu banyak tentang Arya Penangsang dengan keluarganya, dengan pertikaian seperti itu, perlu dari budayawan untuk bisa lebih meluruskan sejarahnya yang terbaik. Kemudian hal itu juga harus disampaikan juga kepada seluruh pecinta sejarah dari Arya Penangsang. Untuk pertanyaan silahkan komen aja di YouTube kami, apapun yang diinginkan dari jenengan. Apakah ini akan dilanjutkan lagi dengan season berikutnya? Anda silahkan subscribe dan like serta komen di channel YouTube kami Sejarah Cepu. Kemudian poin yang kedua yang perlu kita sampaikan adalah keinginan bahwa diperbaiki ruang makam utama ini sehingga tidak semua orang bisa masuk, tidak semua orang bisa dihantarkan. Pilihlah juru kunci yang lurus seperti tadi bilang ya Pak ya. Gitu. Dengan yang terakhir adalah harapannya para pengunjung diharapkan datang dengan kesopanan, dengan niat baik ya Pak ya, dengan niat baik yang lurus. Kemudian di sini bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatu kita cuma istilahnya ini untuk sebagai penghantar. Seperti kita mau nyebrang ini sebagai rakit atau penjembatan. Jembatan, sebagai jembatan yang jelas tujuannya adalah dari diri kita sendiri. Inna amanu biniyat. Jadi niat dari kita sendiri, kita yang diijabah adalah Gusti Allah, seperti itu. Demikian tadi
bincang-bincang sejenak dari Mbak Heri juru kuncinya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi ini menjadi baik, dan secara detailnya saksikan dalam uraian singkat setelah video-video kami yang kami tayangkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.